Jadi untuk statistik atau pengumpulan dan pengolahan data ini ada beberapa cara. Ya, satu pengamatan, dua wawancara, tiga angket atau kuesioner, empat atau empat itu pengambilan sampel sebagian. Ada pertanyaan nggak? Ngerti semua nggak ini? Ngerti. Ngerti semua benar ini? Hah? Ayo kalau nggak ngerti tanya ini istilahnya apa gitu. Tapi ini apa gitu, jangan diem aja ntar papi tanya nggak ngerti lagi. Angket apa? Sekarang papi tanya, angket itu apa? Angket? Angket. Hah? Angket Angket itu apa? Nah, jadi makanya nih papi kasih tahu ke kalian ya. Kalau papi menerangkan, kalian kalau nggak tahu tuh tanya, oh angket itu apa ya? Atau kuesioner itu apa ya? Tanya, jangan diem aja ya. Oke? Ya. Jadi angket itu ya, kita membuat satu pertanyaan seperti suatu pertanyaan. Nanti pertanyaan itu ya disebarkan ke orang-orang yang kita perlukan datanya, ya. Nah, contohnya apa? Contohnya kalian kalian sering kan pernah nggak beberapa kali papi kasih misalnya, tolong isi data ini. Nah, itu namanya Oh iya angket, iya. ya. Itu namanya angket atau kuesioner. Oke? Oke, ada pertanyaan? Tidak. Nggak ada. Ngerti ya? Nah, begitu ada lagi pengambilan sampel sebagian. Itu apa artinya? Ayo, ada yang tahu Oh, yang apa artinya diambil, pengambilan? sampel yang diambil sebagian. Ya apa itu? Sampel itu apa? Jadi sampel itu contoh. Jadi pengambilan contoh, contohnya nggak perlu banyak-banyak, sedikit aja, ya, sedikit Oh. aja udah mencerminkan. Contoh misalnya hasil ujian matematika, ada yang dapat 50 nomor satu, ada yang dapat 65, ada yang 70, 75, 80, ya. Gampangnya dibikin apa? Dibikin Itu turus. diagram turus. Itu namanya diagram apa sih ini? Ini namanya turus nih. Yang begini namanya diagram turus, ya. Jadi kalau 4, sering kan ini kita kan kalau bikin kuis kan, Oh, udah ya. 4 strip, bikin lagi, ya. Nah, dari diagram turus ini ada frekuensi. Nah, ini salah nih, frekuensinya bukannya 2, Frekuensi. harusnya 1 nih. Ya, papi ganti ya. Jadi ini Oh, ini satu. 1. Oh. Oke? Jadi lihat jumlahnya ini, lihat di sini. Kalau di sini jumlahnya berapa? Kita lihat di sini nih. Nah, itu kan 11 11 kan? sampai. Frekuensinya 11. Wow. Ini Banyaknya 10. siswa 11. Itu 10. Ya, jadi yang mendapat hasil. Jadi contohnya nomor 3 ya. Kita lihat nomor 3. Nomor 3, hasil yang mendapat 70 itu berapa siswa adanya? 10. 10. Nah, kalau frekuensi itu apa? Ya, Apa frekuensi itu? sering, Be. Seberapa Berapa sering? sering, ya? Wes. Atau banyaknya data yang terkumpul, itu frekuensi, ya. Setelah kita udah ngumpulin data, untuk apa sih data itu? Nah, kita untuk mencari, salah satunya mencari nilai rata-rata. Nih, salah satunya mencari nilai rata-rata ya. Ada kan nilai rata-rata kelas? Misalnya gini, Atar atau Al, Nata sama Akila, misalnya mendapat nilai matematik 80, bahasa Indonesia 70, bahasa Inggris 90, bahasa Jawa 80. Nah, itu diambil rata-ratanya, makanya ada nilai rata-rata, ya. Itu pakai apa? Berdasarkan ini, data ini nih, Nilai berdasarkan data rata-rata. ini, ya. Oke. Jadi nanti ini Min. sering ini harus dihafalkan kalau min ini ya, min nanti dihafalkan ya. Jadi ini ada rumusnya, ya. Jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. Contohnya misalnya perbesar nih. Nilai rata-rata itu bagaimana sih nilai rata-rata? Misalnya matematik ada dapat nilai 80. Kayak tadi ya. Udah gitu bahasa Indonesia 30. 90 misalnya. Terus ada lagi 75 pelajaran apa, udah gitu ada lagi 95. Nah, ini semua dijumlahin. 80 tambah 90 tambah 75 ditambah 95 dibagi jumlah data. Jumlah datanya ada berapa ini? Coba, jumlah data ada berapa ini? Ayo, ada yang tahu? Dijawab, jumlah data ada berapa? 4. Nah, dibagi 4. Betul, jumlah datanya itu ada 4. Ya. Jadi ini dibagi. Nah, dijumlahin, dibagi, dapatnya berapa? Nah, inilah nilai rata-rata. Ada pertanyaan?
Itu apa, Bi? EX bagi EX. N. Nah ini jadi ini matematiknya, kalimat matematiknya. Ini bukan Oh, ya, ini lihat nih, tanda ini bukan nih ya, tanda ini bukan tapi bacanya sigma. Ya, ah, sip. sigma X ya, per N ya. Jadi rumusnya kalian jangan berfokus di rumus ya, biarin aja ini rumus ya. Ya, jadi sigma X per N. N itu adalah banyaknya data ya. X itu adalah jumlah seluruh jumlah data. Ya, ini lihat nih, tanda ini adalah tanda rata-rata. Jadi kalau ada kalian lihat di mana-mana nanti di depan di mana aja gitu ya. Begitu kalian ngelihat tanda X ini, X ada topinya ini berarti rata-rata. Setiap ada sigma itu artinya jumlah. Untuk di biologi, di fisika, nanti IPA ya, di matematik, nilai tengah. Nah, apa yang dimaksud nilai tengah? Ini dari data tadi, dari data yang beberapa data tadi, itu diambil tengahnya ya, diurutkan. Misalnya kalau ada satu lagi di sini diurutkan, misalnya 70. Ya, jadi untuk mencari nilai tengah harus diurutkan nih data ini nih. Ya, data yang tadi itu diurutkan. Dari yang terkecil, diurutkan dari yang terkecil 70, 70, 75. Berapa? 80. 80, Terus 90, 90, 95, terus 95. Nah, lihat di tengah-tengahnya angka berapa ini? 80. 80 ya, 80 ya. Jadi ini adalah tengahnya. Nggak ada. Jadi kalian udah belajar pertama tadi min. Min itu apa artinya? Rata-rata. Nilai Dua, rata-rata. dua median. Median itu nilai tengah ya. Nah, jadi Median. median ini dari kata bahasa Inggris middle. Jadi kata median ya. Nah, di jalan raya itu ada garis tengah. Itu namanya jalur median. Jadi sering dipakai nanti ini namanya median. Mesti diingat-ingat ya. Median itu nilai tengah. Nilai paling sering muncul. Nah, kita lihat yang sering muncul misalnya ada angka gini, 60, 80, 90, 60, 60, 70, 80, 70. Modus Ah, itu nilai yang sering muncul. Mana yang sering muncul? 60. 60, 60. Nah, 60 ada 3 kan? Ada pertanyaan? Nggak ada. Berarti kita Nah, udah belajar min. Min itu apa? Rata, rata. rata-rata. Terus median. Median apa? Nilai Nilai. apa? Nilai tengah. Median Oh nilai ya, tengah. median. Medi. Modus. Modus apa? Yang sering muncul. String. Sesudah itu ada satu lagi. Namanya range. Ya, range. Range. Nah, itu jangkauan. Jangkauan. Jadi nilai terendah dengan nilai tertinggi. Berapa jaraknya? Ya, selisihnya berapa? Nah, contohnya di sini. Nilai terendahnya berapa? 60. Nilai tertingginya berapa? Nilai terendahnya kan ini 60. Nilai tertingginya berapa? Selisihnya 9? 90. 90. Selisihnya 30. Selisihnya 30. Nah, gitu ya. Jadi di data itu ada 4 yang kita pelajari sekarang. Pertama, apa? Rata-rata. Rata-rata. Median. Kedua, Median. 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 Tengah. Terus Nilai tengah. nilai tengah. Oh, modus. Terus modus Sering muncul. apa? Sering Yang muncul. sering muncul. Yang keempat, range. Jangkauan. Range. Jangkauan, jarak. Ya, dari yang terendah ke yang tertinggi. Selisihnya berarti. Selisihnya. Itu di data itu harus dihafalkan. Nah, dari sini kita ke penyajian data dalam bentuk diagram. Nah, diagram, salah satu diagram itu diagram lambang atau piktogram. Nah, perhatiin, piktogram. Nah, kita fokus sekarang di piktogram. Diagram lambang. Ya. Jadi diagram itu banyak, ya. Ada diagram, nanti diagram ada batang, ada lingkaran, ada garis, ya. Ada gambar atau lambang. Nah, ini sekarang kita fokus di piktogram. Piktogram. Ada yang tahu piktogram? Diagram lambang. Kalau tadi Oh kan ya. turus kan, nih lihat nih. Tuh, Ini tuh, kan tuh. diagram turus kan, ini namanya diagram turus. Yang pertama nih. Ya, ini turus ya, diagram turus. Jadi ada 2 cara, bisa pakai turus, bisa pakai lambang, piktogram. Nah, contohnya bagaimana? Nah, kita lihat sini. Hari Senin, ya, itu hari Senin.
Frekuensinya berapa frekuensinya? Tiga. Bukan 3 orang, 3 gambar. Perhatiin ya. Hari Senin 3 gambar. Selasa berapa gambarnya? Lihat. Selasa 4. 4. Rabu 2, 2. Kamis 3, 3. Jumat 5, 5. Sabtu 1. 1. Nah, sekarang perhatiin. Ini bukan melambangkan jumlah. Ya, karena apa? Lihat ada datanya di bawah, perhatiin. Ya, di bawah itu ada data, lihat nih. 5 siswa. Satu gambar itu mewakili 5 siswa. Nah, sekarang kita hitung sama-sama. Kalau begitu, yang hari Senin itu berapa yang hari Senin? 15. 15. 3 dikali 5. Nah, sama yang berikutnya. Selasa berapa? 20. Selasa 20. Ya, ayo terus sama-sama. Rabu 10. Kamis. Ayo. 15, Kamis 15. Ayo Nindi, Akila, ayo. Ayo Nata. Jumat 25. Nah, Sabtu 5. Nah, itu gunanya piktogram. Yang kita pelajari apa aja yang pertama? Rata-rata. Nilai tengah. Kedua itu nilai tengah. Tunggu dulu, rata-rata namanya apa? Rata-rata namanya. Ayo sama-sama diingetin lagi. Min. Rata-rata itu min. Udah gitu nilai tengah. Nilai tengah itu apa? Median. Udah gitu yang sering muncul apa? Sering muncul. Modus, ya, modus. Terus satu lagi apa? Modus tipikal. Ayo, satu lagi apa? Jarak Range, terendah dan jangkauan. tertinggi. Ya, range atau Range. jangkauan. Ya. Sekarang ke diagram batang. Tadi kita apa diagram apa tadi? Udah 2. Pertama turus sama piktogram. Nah, sekarang diagram batang. Ya, kita perhatiin diagram batang. Diagram batang itu sama juga. Ya, datanya dikumpulin, nah dibikin. Ya, dibikin. Nih, dibikin ada namanya garis X dan Y, ya. Kalian mungkin belum diajarin, cuman ini nanti buat pengetahuan kalian aja dulu ya. Nah, ini jadi ini ada namanya garis X dan Y. Nah, ini yang melintang begini, ini garis X namanya, ya. Yang vertikal itu garis Y. Oke. Pernah, Pi. Nah ya, dan X dan Y. Perhatian, itu namanya yang mendatar itu namanya garis apa? Horizontal. Horizontal, betul. Horizontal. X itu horizontal. Ya. Jadi setiap yang mendatar itu horizontal. Nah, setiap yang atas ke bawah, nah Y itu garis apa namanya? Vertikal. Vertikal. Ya. Jadi ingetin, ada horizontal. Horizontal, ini horizontal. Ini Y itu sama dengan vertikal. Ya, diagram batang ya ini ya. Oke, kita lihat. Sesudah kita tahu X dan Y, ya. Kita masukin sepak bola, tulis di sini. Sepak bola. Ada berapa banyak siswa? Ada 9. Bikin garisnya 9, ya. 9 lantai. Poli ada berapa? 6, bikin garisnya. Nah, terus begitu tenis meja juga bikin. Ya, terus bulu tangkis bikin, renang bikin, catur bikin, ya. Nah, dari sini kita bisa ngelihat tenis meja ada berapa? Nah, 10. Jadi yang paling banyak apa? Tenis meja. Tenis meja. Yang paling sedikit apa? Ayo lihat di grafiknya. Catur. Nah, catur paling sedikit, kecil. Tuh. Rata-ratanya berapa? Rata-ratanya dari sini nih. Ayo dihitung. Bagaimana cara rata-rata mencari rata-rata tadi? Tambahin dulu semua. Ditambahkan Pi semuanya. Dijumlahkan semua, dibagi jumlah data. Berapa, Al? 39 bagi 1, 2, 3, 4, 5, 6. 39 dibagi 6. 6 dibagi 6. Sama dengan 39 dibagi 6, 6. Sisanya berapa? Sisanya 3. 6 kali 6. Tapi taruh sini. Sisanya 3 ya. 3 dibagi 6 nggak bisa, tambahin 0, berarti sini koma, jadi 6,5. Oke? Jadi berapa rata-ratanya?
6,5. Wah. 6,5 rata-ratanya. Terus, berarti kalau udah nilai rata-rata, apalagi? Sering muncul apa? Modus. Modusnya berapa yang paling sering muncul? Coba lihat. Yang mana? Tenis meja. Yang paling sedikit muncul? Catur. Catur. Yang paling banyak tenis meja. Paling sedikit catur. Nah, range-nya berapa? Range-nya. 8. Apa tadi? Range-nya 8. Paling kecil. Jadi yang range-nya itu paling besar dikurang paling kecil. Jadi range-nya berapa? 8. Lanjut ya, lingkaran sekarang. Nah, kalau diagram lingkaran, ya itu biasanya persentase. Karena satu lingkaran itu sama dengan 100%. Satu lingkaran ini sama dengan jumlahnya harus 100. 100 apa? 100%. Nggak ada namanya 1000% ya. 100%. Nggak boleh kurang. Nggak boleh kurang, nggak boleh lebih, harus 100%. Ya. Oke? Nah, contoh sekarang. Sains. Nah, berapa persen nih sains? Coba lihat. Sains 16%. 16%-nya sama-sama dibaca semuanya. Tapi perbesar ya kalau kurang jelas ya. Lihat ya. Sains berapa sains? 16%. Novel ya, novel. Novel berapa? 25%. 25. Ayo sama-sama. Umum berapa umum? Umum 18%. 18%. Cerita anak? 9%. 9%. Cerita rakyat? 32%. 32%. Nah, kalau dilihat di sini, ya, yang paling sering muncul mana? Modusnya mana? Modusnya? Cerita anak. Cerita rakyat. 32. Cerita rakyat, betul. Jadi modusnya itu cerita rakyat. Ya. Nah, kalau nilai rata-rata bagaimana nilai rata-rata? Nilai rata-rata. Dijumlahin dulu. Semua dijumlahkan, dibagi berapa? 100. Ayo. 100 di 1, 2, 3, 4, 5. 100 dibagi berapa? 5. Dibagi 5. Jadi rata-ratanya berapa? 20. 20, betul. Gitu aja. Kalau ini kan udah pasti 100. Ya. 100 dibagi jumlah. Jumlah datanya ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 20. Ada pertanyaan nggak di situ? Enggak ya? Range-nya berapa? Range-nya 2, 3. Yang terkecil berapa? Yang terkecil 9. Yang terbesar 32. 32. Jadi 32 dikurang 9. 32 dikurang 9, 2, 3. Kita lanjut lagi. Nah, sekarang diagram garis. Sama dengan diagram batang. Lihat ya. Diagram batang, perhatiin diagram batang ini. Garis. Ya, kita lihat lagi diagram garis. Nah, lihat garis nih. Garis ini kan? Ya. Nah, garis ini. Ini sama. Bedanya tadi kalau batang dibikin batang, kalau garis disambungin. Kita mesti bikin dulu garis X dan Y. Nah, diingetin lagi. Garis X itu garis apa sih namanya? Horizontal. Garis Y itu garis apa? Vertikal. Jadi untuk membuat garis, diagram garis dan diagram batang harus membuat garis horizontal dan vertikal, atau garis apa namanya? X dan Y. X dan Y. Ingetin. X dan Y, ya. Oke? Ya, dibikin. Nah, sekarang contoh diagram garis. Kita lihat lagi contohnya nih, diagram garis. Yang bulan dibikin di mana? Bikin di X. Ya. Nah, banyaknya kita bikin di Y. Ya. 10, 20, 30. Nah, ini ada skalanya. Namanya skala itu jaraknya tetap. Jangan sampai yang bawahnya 5, yang atasnya 10, nanti 20, nanti 50, ya. Harus tetap kalau mau dibikin 10, 10. 0, 10, 20 seperti ini. Ya. Kalau misalnya jaraknya mau 5 nggak apa-apa. Jadi 0 di sana 5, 10, 15, 20 itu boleh. Ya. Tapi jaraknya tetap. Kita buat diagram garis atau diagram batang. Tulis dulu Januari. Nah, Januari kita lihat. Oh, Januari. Berapa banyaknya? 25. 25 ada di mana? Nah, ada di sini. Kalau diagram apa? Ya, ini 25 di sini ya. Ya.
Yang bulan Februari berapa? 40 ada di sini. Yang bulan Maret ada di sini. Nah, ini tinggal dihubungin sama garis. Ya. Nah, kalau diagram batang, bedanya kalau diagram batang, dia nggak perlu dihubungin kalau diagram batang. Langsung dari Januari berapa? 25, dia bikin 25 di sini. Nah, gitu. Februari 40, dia bikin Februari dari sini 40. Nah, begitu kan bedanya, ya? Ngerti? Kalau Maret berapa Maret? 4, 5. Ya, April. Berapa range-nya? Berapa? 40. Nata 40. Dari mana dapatnya? 55. 5 dikurang 15. Nah, dikurang 15. Yang terbesar dikurang yang terkecil. Jadi 40. Yang terkecilnya berapa? 15. Yang terbesar berapa? 5? 5. Modusnya? Modus itu apa modus? Ayo, apa? Yang sering muncul. Yang sering muncul apa di sini? 5? 5. Rata-rata bagaimana cara mencari rata-rata? Ditambahin semua. Ditambahin semua. Dibagi berapa? Namanya apa? Dibagi. Apa? Itu namanya. Dibagi 6. Dibagi jumlah Jumlahnya. data. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dijumlahin semuanya dibagi 6. Ya, itu namanya rata-rata. Oke, ada pertanyaan? Tidak. Nggak ada. Oke. Berarti sekarang nggak sempat soal ya kalian ya. Nanti berikutnya ya kita akan soal ya. Oke. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Udah selesai ini.